Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih ibu-ibu di Duku Bulakamba, Desa Winduaji yang telah datang ke pertemuan kelompok pada hari ini ya Bu ya. Pada sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya Bu ya. Kemarin pas pertemuan sebelumnya kan membahas tentang manfaat pendidikan anak usia dini ya Bu ya. Nah, yang di sekitar sini pendidikan anak usia dini itu apa aja Bu namanya? Berarti iya TK, berarti TK muslimat. Ada apa aja TK muslimat? Terus ada lagi ada apa aja? Udah satu tok TK muslimat yang paling dekat dari sini ya. Oh iya. Nah, itu manfaat dari pendidikan anak usia dini itu banyak ya Bu ya. Ada yang bagi anak sama bagi orang tuanya ya Bu ya. Nah, bagi anak itu ada terbiasa menjalani rutinitas di sekolah ya Bu ya. Biasanya kan kalau anak kecil kan bangunnya siang ya Bu ya. Nanti kalau udah semangat buat sekolah biasanya aku mau sekolah nih, berarti biasanya langsung bangun pagi ya Bu ya. Nah, biasanya untuk bagi orang tua malah bertambah teman, berbagi pengalaman kayak gitu ya Bu ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini tuh mengenai cara membantu anak sukses di sekolah Bu. Kira-kira bagaimana menurutnya ibu-ibu semuanya cara supaya anak sukses di sekolah bagaimana Bu? Supaya anak sukses di sekolah apa mendampingi atau gimana Bu? Mendukung anaknya ya. Kalau ada PR didampingi ya Bu ya, bukan bukan jenengan ya, bukan jenengan yang mengerjakan ya Bu ya. Kasih semangat gitu ya Bu ya. Betul. Berarti tepuk hebat buat ibu-ibu semuanya. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Nah, tadi yang dijelaskan sama ibu ini kan tadi cara membantu anak sukses di sekolah itu berarti ada satu bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah ya Bu ya. Berarti biasanya setelah anak pulang sekolah ya Bu ya, ditanyakan anaknya gimana tadi sekolahnya, senang apa bahagia. Biasanya kan ada aku habis nangis Ibu kayak gitu kan, kayak gitu ya Bu ya. Terus juga menanyakan ada PR apa enggak tadi, buat besok ada PR apa enggak kayak gitu ya Bu ya. Terus yang kedua memberikan semangat dan pujian kepada anak Bu. Misalnya anak yang jenengan nilainya bagus dapat 100, wah anak saya pinter banget kayak gitu ya Bu ya. Tapi misalnya anaknya Ibu aku matematikanya dapat 50, berarti jenengan gimana Bu responnya? Apa? Iya belajar lagi kayak gitu ya Bu ya. Iya, namanya juga belajar ya Bu ya. Kadang kan nggak selalu dapat nilai tertinggi kayak gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga bantu anak menyelesaikan tugas sekolah kayak tadi ya Bu ya, menanyakan PR, bukan jenengan yang mengerjakan tapi hanya mendampingi kayak gitu ya Bu. Terus membuat jadwal kegiatan setelah sekolah. Berarti kan setelah sekolah berarti apa biasanya kan madrasah atau apa ya Bu ya. Ada TPA apa tidur siang, makan siang kayak gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya menjalin hubungan baik dengan guru di sekolah kayak gitu Bu. Terus kalau selanjutnya nanti ada nonton video ya Bu ya. Nanti bisa jenengan mengambil pendapatnya ya Bu ya, pendapatnya tentang video tersebut. Apa Bu? Teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka aku ingin sekolah negeri sampai jadi sarjana. Ibu mengerti, pasti sangat banyak. Tapi Agus, Ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan Ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin. Tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Sayang, menurut Ibu, kalau kamu tekun belajar di sekolah, rajin mengerjakan PR, suka bertanya, kamu akan bisa jadi sarjana. Bapak dan Ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan, asal kamu mau bekerja keras. Mulai besok, katakan kepada teman-temanmu bahwa kamu tidak peduli dengan ejekan mereka.
karena kamu akan bekerja keras untuk menggapai cita-citamu. Kamu mengerti? Anak orang miskin, kamu nggak akan bisa jadi sarjana. Sudah, pulang saja. Tidak usah sekolah. Mungkin aku memang lebih miskin daripada kalian. Tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja. Aku tidak akan peduli. Kan tadi udah ditonton ya Bu ya videonya ya. Ada Agus anaknya sama Bu Lili ya Bu ya. Ini apa yang dipelajari Bu berarti pendapatnya gimana? Berarti Agusnya gimana Bu? Tidak berasa. Iya ya walaupun miskin ya Bu ya. Walaupun miskin misalnya bisa jadi sarjana ya Bu ya. Sarjana tidak menentukan kaya atau miskinnya ya Bu ya. Nah Agus ini ternyata menyampaikan perasaannya ya Bu ya, perasaannya, pendapatnya sama Bu Lili ya Bu ya, ibunya ya Bu. Terus Bu Lili ini ternyata membantu Agus, membantu anaknya untuk menyelesaikan dengan cara yang baik ya Bu ya, bahwa mengajarkan anak berani untuk mengungkapkan pendapatnya Bu. Berarti Agus kan sudah berani ya Bu ya. Ibu aku nggak mau ini, nggak mau, aku pengen jadi sarjana tapi aku orang miskin kayak gitu ya Bu ya. Padahal apa ya, menjadi sarjana tidak harus kaya ya Bu ya. Miskin juga bisa jadi sarjana kayak gitu ya Bu ya. Terus mengungkapkan pendapat itu sangat diperlukan Bu, bahwa di sekolah nanti akan dihargai oleh seseorang, bahwa kita tidak diam terus ya Bu ya, harus mengeluarkan pendapatnya, mengungkapkan perasaannya kayak gitu ya. Untuk apa ya, pembahasan selanjutnya ya Bu ya, tadi kan cara anak untuk sukses di sekolah ya Bu ya. Ini tentang cara mengatasi anak yang tidak mau sekolah Bu. Biasanya gara-gara, kan biasanya pasti ada penyebabnya ya Bu ya. Penyebabnya anak tidak mau sekolah karena biasanya apa, terus bagaimana solusinya. Nanti ini mau dibentuk 2 kelompok ya Bu ya. Berarti langsung aja ini 3. Berarti 3 ini kelompok 1, terus kelompok 2 ya Bu ya. Nanti ditulis, didiskusikan bagaimana cara supaya anak mau sekolah sama penyebabnya apa ya Bu ya. Sudah selesai Bu? Sudah. Alhamdulillah, berarti sekarang saya mau mendengarkan pendapatnya jenengan apa ya, penyebabnya anak tidak mau sekolah sama bagaimana ya Bu ya, bagaimana anaknya supaya mau sekolah lagi ya Bu ya. Coba kelompok 2 perwakilannya. Perwakilannya. Penyebabnya sering diejek sama teman di sekolah. Terus pelajarannya susah. Solusinya diantar, terus dinasehatin sekolah. Apa sih? Sekolah terus biar pintar dan untuk mengejar cita-cita. Ya. Tepuk hebat buat kelompok 2 Bu. Tepuk hebat. Hebat. Berarti selanjutnya kelompok 1 ya Bu ya. Coba pendapatnya Bu. Penyebabnya nggak mau sekolah itu karena dibully. Kedua, ya karena susah pelajarannya. Ketiga, nggak ada uang saku ya Bu. Keempat, karena pendapatnya jelek. Solusinya 1 ya dinasehati biar mau berangkat sekolah. Dia menjawab apa yang dibeli sama teman-teman. Terus yang kedua, susah pelajarannya ya kita nasihati agar dia mau belajar. Terus apa ya, karena mungkin nggak ada uang saku, jadi kita punya tetangga Bu, karena kita nggak biar dia mau berangkat sekolah. Dan yang keempat, karena mendapat nilai jelek ya kita kasih semangat, mendampingi dia belajar supaya mendapat nilai yang lebih bagus. Tepuk hebat buat kelompok 1. Tepuk hebat. Iya, terima kasih ya Bu ya pendapatnya dari kelompok 1 sampai kelompok 2 ya Bu ya. Tadi bener apa kata pendapat kelompok 1 kelompok 2 ya Bu ya. Intinya kadang karena ada ejekannya Bu ya, ejekan dari temannya. Sekarang kan
banyak berita-berita tentang bullying ya Bu ya. Nah bullying ini bisa menyebabkan anak nggak mau sekolah ya Bu ya, karena ya nggak mau lah ketemu sama si A, ketemu si B karena takut biasanya kayak gitu ya Bu ya. Yang kedua bisa jadi karena nilainya jelek ya Bu ya, atau karena tidak bisa tadi pelajarannya ya Bu ya. Kadang yang pelajaran yang menakutkan itu biasanya matematika ya Bu ya. Aku takut ada matematika, ujian matematika, apa bahasa Inggris biasanya ya Bu ya. Nah solusinya ya dengan mendampingi ya Bu ya, apa dileskan, maksudnya mengikuti les biar lebih bisa mengerjakan matematika atau bahasa Inggris kayak gitu ya Bu ya. Ya untuk selanjutnya ada video Bu, video tentang tadi Agus sama Bu Lili sama suaminya, iya sama suaminya Pak Rusli ya Bu ya. Nanti saya juga minta apa pendapatnya ya Bu ya tentang video ini ya Bu ya. Agus, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo cepat berangkat, mumpung masih pagi. Nggak mau. Aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Agus, kami tahu kamu ingin tas baru, tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Ibumu benar, nak. Kamu harus tetap pergi sekolah, meskipun belum punya tas baru. Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu. Jadi, kamu bisa tabung uang jajanmu untuk membeli tas baru. Belajar yang baik ya, nak. Agus malas pergi ke sekolah. Betul, Bu. Ada saja alasannya. Karena itu, saya ingin bertanya, bagaimanakah Agus di sekolah? Apakah dia baik-baik saja? Setahu saya, Agus baik-baik saja, Bu. Nilainya selalu bagus di semua mata pelajaran, kecuali matematika. Nilai matematikanya memang kurang baik, tapi itu bukan masalah besar. Kalau Agus mau, saya bisa memberi pelajaran tambahan setelah jam sekolah, seminggu sekali. Wah, terima kasih, Bu. Saya akan menasehati Agus supaya dia mau mengikuti pelajaran tambahan matematika. Bagus kalau begitu. Saya senang sekali Bu Lili mau datang ke sekolah dan berdiskusi tentang kemajuan Agus. Apa ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Agus? Ada, Bu. Saya mau minta tolong kepada Ibu. Tolong nasihati Agus supaya dia tidak malu membawa bekal ke sekolah. Saya sengaja membawakan bekal untuk dia supaya dia bisa menabung uang jajannya. Saya harap Ibu tidak keberatan menasihati Agus. Wah, tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Itu justru contoh yang sangat baik untuk teman-temannya. Saya pasti akan bicara pada Agus nanti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya senang Bu Lili mau datang kemari. Saya harap kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan Agus. Sudah selesai ya Bu ya. Video ini bercerita tentang apa Bu? Kita mau sekolah karena tidak punya tas baru. Oh iya betul. Terus solusinya Bu Lili gimana Bu? Dulu menabung uang jajan. Iya betul ya Bu ya. Apa yang tadi dibicarakan ya Bu ya. Pak Rusli suaminya sama Bu Lili ini tetap merintah Agus buat berangkat ya Bu ya, walaupun nggak mau karena tasnya jelek ya Bu ya. Padahal masih bisa digunakan ya Bu ya. Masih bisa dipakai. Terus juga Agus ini akhirnya berangkat ya Bu ya, berangkat ke sekolah dengan membawa bekal agar uang sakunya bisa ditabung ya Bu ya, ditabung buat bisa beli tas. Terus juga tadi Bu Lilinya pergi ke Bu Guru ya Bu ya, berkoordinasi tentang perkembangannya Agus di sekolah ya Bu ya. Agusnya di sekolah sih bagaimana, apakah ada kesulitan atau gimana ya Bu ya. Ternyata tadi nilai matematikanya kurang memuaskan ya Bu ya. Usulannya Bu Guru nanti ada pelajaran tambahan, kayak les tambahan seminggu sekali kayak gitu ya Bu ya. Terus juga ternyata Bu Lili juga menyampaikan pesan bahwa saya juga menitipkan pesan biar Agusnya juga mau membawa bekal ya Bu ya, biar teman-teman juga kayak gitu, kayak mencontohkan biar teman-temannya juga mau membawa bekal buat menabung kayak gitu ya Bu ya. Tepuk hebat buat kita semua Bu, tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, hebat. Iya, untuk
kesimpulannya Bu ya, untuk pertemuan pada hari ini kan tadi ada cara membantu anak sukses di sekolah dan cara supaya anak mau berangkat ke sekolah ya Bu ya. Nah kesimpulannya ini Bu, berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik, orang tua yang lebih baik lagi, maksudnya mengerti pendapat sama keluh kesahnya anak ya Bu ya. Terus yang kedua, memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku anak, yang perilaku baik pada anak, berarti supaya perhatiannya langsung ke anaknya ya Bu ya, misalnya perhatian misalnya gimana tadi sekolahnya atau gimana ya Bu ya. Terus selanjutnya tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak, misalnya anaknya diperintah tidak mau ya Bu ya, jangan dimarahin ya Bu ya, jangan digebuk atau gimana ya Bu ya, jangan dimarahin ya Bu ya, dilirik-lirik kayak gitu Bu. Terus yang selanjutnya, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara dan mendengarkan anak kayak gitu. Biasanya kan ada yang orang tua yang pada sibuk kerja ya Bu ya, nanti pulang kerja capek, terus tidak ada waktu untuk bermain dengan anaknya gitu. Padahal itu waktu yang sangat ditunggu-tunggu anaknya Bu, buat aku pengen nih curhat apa atau mendengarkan pengalaman di sekolah tadi kayak gitu Bu. Terus selanjutnya mendukung kegiatan belajar anak di rumah, berarti kan kayak mendampingi ya Bu ya, mendampingi anaknya apabila saat belajar malam hari kayak gitu, ada PR atau besoknya ada ulangan kayak gitu ya Bu ya. Terus yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, kayak yang tadi di video ya Bu ya. Ternyata Bu Lili berkoordinasi sama bu gurunya tentang perkembangan Agusi gimana di sekolahannya. Terus juga bu gurunya ternyata menanyakan perkembangannya di rumahnya, Agusi di rumah bagaimana kayak gitu ya Bu ya. Adakah pertanyaan Bu? Nanti jangan lupa ya Bu ya, materi yang ini yang tadi yang telah dibahas diterapkan di rumah ya Bu ya, diterapkan di rumah, diterapkan bersama suami dan juga diterapkan ke anaknya ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Bu ya, saya cukupkan sekarang ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.